Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, 80% lansia Indonesia memulai pagi mereka dengan cara yang salah setiap hari. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, dengarkan saya baik-baik. Makanan sehat yang Anda makan setiap pagi untuk sarapan, yang Anda anggap baik untuk kesehatan, yang lembut dan ramah bagi perut Anda, ternyata bisa menyebabkan kadar gula darah Anda melonjak hingga lebih dari 300 hanya dalam waktu 30 menit. Ya, Anda tidak salah dengar, gula darah 300. Saya tahu ini mungkin terdengar gila dan sulit dipercaya. Tapi saya, Dr. Slamet Wibowo, telah menyaksikan fakta mengerikan ini dalam ratusan hasil pemeriksaan darah selama lebih dari 3 dekade. Setiap pagi, jutaan lansia di Indonesia dengan niat baik mengonsumsi bubur putih yang lembut, roti gandum yang katanya menyehatkan, atau sereal yang dianggap modern. Namun setelah makan, mereka mulai merasa lemas, mata berkunang-kunang, dan jantung berdebar-debar. Mereka mengira itu hanya gejala tua. Salah besar. Itu adalah jeritan minta tolong dari pankreas Anda yang sedang dibombardir oleh tsunami gula. Sebelum saya bongkar habis-habisan 5 kesalahan fatal yang sedang membunuh Anda secara perlahan ini, saya ingin kita semua bersatu. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita bersama-sama melawan pembunuh senyap di piring sarapan kita. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Klinik Sehat Lansia. Yang paling menyedihkan adalah, sebagian besar penderita diabetes tidak sadar bahwa penyebab utama penyakit mereka yang tidak kunjung terkontrol, yang membuat mereka harus menelan obat seumur hidup, yang mengancam mereka dengan kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi, justru terletak pada sarapan yang mereka anggap paling tidak berbahaya. Begini penjelasan ilmiahnya yang akan saya buat sesederhana mungkin. Saat pagi hari, ketika tubuh kita baru bangun tidur setelah berpuasa semalaman, tubuh kita secara alamiah akan melepaskan hormon stres yang bernama kortisol dan hormon pertumbuhan. Kedua hormon ini tugasnya adalah membangunkan kita dan memberikan energi. Caranya dengan memerintahkan hati atau liver untuk melepaskan cadangan gula ke dalam aliran darah. Jadi, di pagi hari, bahkan sebelum Anda makan apapun, gula darah Anda itu sudah sedikit meningkat secara alamiah. Ini adalah sebuah fakta yang jarang sekali dibicarakan. Nah, jika pada saat kritis itu, saat gula darah Anda sudah mulai naik, Anda justru mengonsumsi makanan yang salah, terutama makanan yang mengandung karbohidrat super lembut yang diserap secepat kilat, maka efeknya akan berlipat-lipat ganda. Ini seperti Anda mencoba memadamkan api kecil dengan cara menyiramkan sejeriken bensin ke atasnya. Api itu akan langsung membara menjadi kebakaran hebat. Kadar gula darah Anda akan meledak. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 5 kesalahan paling umum dan paling mematikan dalam sarapan lansia di Indonesia. Saya akan jelaskan mengapa kebiasaan-kebiasaan ini menyebabkan kadar gula darah Anda tidak terkontrol. Dan yang lebih penting, saya akan berikan resep makanan pengganti yang sangat sederhana, yang membuat Anda tetap bisa makan enak sambil menjaga kadar gula darah tetap stabil. Banyak pasien saya, hanya setelah 2 minggu mengubah menu sarapannya, berhasil menurunkan kadar gula darah lebih dari 40 sampai 60 poin dan tidak lagi merasa lemas setelah makan. Jadi, sebelum Anda menyiapkan sarapan untuk besok, tonton video ini sampai selesai. Apa yang akan saya bagikan ini bisa menyelamatkan kesehatan, bahkan nyawa Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, saya sangat memahami perasaan orang-orang yang sudah hidup terbelenggu oleh diabetes selama bertahun-tahun. Setiap pagi saat bangun, Anda pasti berpikir, hari ini saya harus makan apa agar gula darah tidak naik. Perasaan cemas, lelah, dan bahkan kehilangan nafsu makan. Saya telah melihat itu pada ratusan pasien saya. Ada yang pernah berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak berani makan apa-apa lagi.
Semuanya dilarang, semuanya menakutkan. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu hidup dalam ketakutan itu, karena sebenarnya bukan tubuh Anda yang melawan, tetapi Anda belum diajari cara berbicara dengan tubuh Anda melalui makanan. Ketika kita makan dengan benar, pankreas akan berfungsi dengan baik. Ketika kita makan dengan salah, ia harus bekerja rodi seperti mesin yang kelebihan beban. Pada awalnya hanya sedikit lemah, tetapi lama-kelamaan ia bisa terbakar dan rusak permanen. Mari kita mulai dengan kesalahan fatal pertama yang paling dianggap sehat, bubur putih atau bubur ayam. Bapak dan Ibu tidak tahu bahwa bubur adalah salah satu makanan dengan indeks glikemik tertinggi, bahkan lebih tinggi dari nasi putih. Saat beras dimasak dalam waktu lama menjadi bubur, butiran patinya sudah hancur total, terurai. Ketika masuk ke usus, ia tidak perlu lagi dicerna. Ia akan diserap seperti gula murni. Hanya dalam 20-30 menit, kadar gula dalam darah bisa meningkat 2 kali lipat. Ini akan memaksa pankreas Anda menjerit dan mengeluarkan insulin dalam jumlah masif. Jika ini terjadi setiap pagi, pankreas Anda akan kelelahan dan akhirnya rusak. Itulah sebabnya setelah sarapan bubur, 1 jam kemudian Anda sering merasa lemas dan mengantuk. Itu karena gula darah Anda anjlok kembali setelah sebelumnya meroket. Kisah Pak Sutrisno, 67 tahun, mantan kepala sekolah dari Surabaya, adalah bukti nyata. Beliau sangat disiplin, tidak makan nasi putih, tidak makan manis, hanya makan bubur ayam tanpa topping setiap pagi. Tapi gula darah paginya pernah mencapai 320. Beliau frustrasi. Setelah saya arahkan untuk mengganti sarapannya, dalam 3 minggu, gula darah setelah makannya stabil di angka 130-an. Beliau sampai meneteskan air mata. Ternyata selama ini saya memberi makan penyakit saya dengan sarapan saya sendiri, sesalnya. Kesalahan fatal kedua, roti putih dengan selai manis. Roti putih memiliki indeks glikemik tinggi. Selai mengandung banyak sekali gula, sementara margarin seringkali mengandung lemak trans yang justru mengurangi sensitivitas insulin. Ini adalah 3 serangan maut dalam 1 tangkup roti. Terita Buratna, 68 tahun dari Jakarta, menjadi pelajaran. Beliau pikir makan roti ala barat itu sehat. Setiap pagi makan roti coklat dengan selai stroberi. Dalam 3 bulan terakhir, angka HbA1c-nya meningkat 2 poin. Beliau terkejut, saya telah tertipu oleh iklan selama bertahun-tahun, katanya. Kesalahan fatal ketiga, nasi uduk atau nasi kuning. Santan adalah lemak jenuh. Ketika dikombinasikan dengan karbohidrat putih dari nasi, ia akan membuat insulin sangat sulit berfungsi, menyebabkan gula terjebak di dalam darah. Makan hidangan ini secara teratur akan membuat pankreas kelelahan dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Bapak Bambang, 66 tahun dari Medan, selama 10 tahun sarapan dengan nasi uduk. Beliau berkata, saya selalu berpikir makanan tradisional itu baik. Sampai akhirnya hasil tesnya menunjukkan kadar kreatinin yang tinggi, tanda ginjalnya telah mengalami kerusakan. Kesalahan fatal keempat, susu sereal atau susu bubuk manis. Banyak susu bubuk kemasan untuk lansia yang diiklankan penuh kalsium, padahal jika Anda baca labelnya, kandungan gula persajinya bisa mencapai 3-5 sendok teh. Ini sama saja dengan minum sirup. Kesalahan fatal kelima, pisang goreng dan teh manis. Ini adalah kebiasaan menghibur diri yang sangat berbahaya. Minyak goreng yang dipakai berulang kali menghasilkan zat perusak, sementara gula dalam teh dan pisang matang akan menciptakan reaksi glikasi yang mengeraskan pembuluh darah Anda. Bapak Dedi, 69 tahun dari Semarang, mengalami stroke miring. Barulah beliau mengerti bahwa menghibur diri bisa berharga sangat mahal bagi kesehatan. Sekarang, inilah bagian terbaiknya, 4 menu sarapan penyelamat yang aman untuk penderita diabetes, mudah dibuat, hemat, dan tidak akan membosankan. Menu penyelamat pertama, telur rebus plus sayuran rebus plus sepotong roti gandum utuh. Ini adalah kombinasi emas. Telur adalah protein murni dan lemak sehat. Ia akan dicerna perlahan, membuat Anda kenyang. Serat dari sayuran dan roti gandum utuh akan mengunci karbohidrat, sehingga pelepasan gulanya sangat lambat. Kombinasi ini akan menjaga gula darah Anda tetap stabil sepanjang pagi. Menu penyelamat kedua, oatmeal utuh plus kacang kenari plus bubuk kayu manis dan susu kedelai tanpa gula. Oatmeal utuh bukan yang instan, kaya akan serat beta-glukan yang bekerja seperti spons penyerap gula. Lemak sehat dari kacang kenari akan memperlambat pencernaan dan bubuk kayu manis terbukti secara ilmiah bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin.
Ini adalah sarapan yang membantu pankreas Anda beristirahat. Menu penyelamat ketiga, alpukat panggang telur. Ini adalah sarapan favorit banyak pasien saya. Lezat, tapi nyaris nol gula. Belah 2 buah alpukat, buang bijinya, pecahkan 1 butir telur di tengahnya, lalu panggang di oven atau air fryer selama 15 menit. Taburi sedikit lada dan garam Himalaya. Ini adalah sarapan yang energinya berasal dari lemak sehat, bukan dari gula. Anda akan merasa kenyang dan bertenaga sampai siang hari tanpa ada lonjakan gula darah sama sekali. Menu penyelamat keempat, tempe kukus plus sayur tumis bawang putih plus setengah cangkir nasi merah. Ini adalah sarapan superfood asli Indonesia. Tempe adalah protein nabati luar biasa yang kaya probiotik, yaitu hasil fermentasi yang akan menyehatkan usus Anda. Sayuran tumis memberikan serat, dan nasi merah adalah karbohidrat kompleks yang dilepaskan secara perlahan. Ini adalah sarapan yang kaya rasa, murah, tapi sangat efektif. Hal terpenting bukanlah langsung mengubah segalanya, tetapi memulai dengan perubahan kecil. Jika pagi ini Anda makan bubur, maka besok pagi cukup ganti dengan 2 butir telur rebus dan sayur. Setelah seminggu, Anda akan merasakan tubuh Anda berbeda. Kurang lelah, tidak gampang haus, tidur lebih nyenyak, dan yang terpenting, gula darah Anda stabil. Sekarang, kita akan memasuki bagian yang paling praktis, yaitu rencana 7 hari yang akan membantu tubuh Anda beradaptasi secara bertahap dengan kebiasaan sarapan baru. Saya menyebut ini Minggu Keseimbangan Pankreas. Hari pertama dan kedua, observasi dan catat. Jangan terburu-buru mengubah. Mulailah dengan mendengarkan tubuh Anda. Selama 2 hari pertama, catat 3 hal. Apa yang Anda makan saat sarapan? Bagaimana perasaan Anda 1 jam setelah makan? Mengantuk, haus, lelah, atau segar? Dan berapa kadar gula darah Anda setelah makan, jika ada alat pengukur? Langkah ini sangat penting untuk membaca sinyal tubuh. Hari ketiga dan keempat. Ganti 1 makanan. Pilih 1 kebiasaan sarapan terburuk Anda untuk diganti. Jika biasa makan bubur putih, ganti dengan telur rebus dan sayuran. Jika biasa minum teh manis, ganti dengan teh jahe tanpa gula. Cukup 1 perubahan saja, tubuh akan mulai belajar cara menyerap gula lebih lambat. Hari kelima dan keenam, tambah serat, kurangi karbo cepat. Sekarang, tambahkan 1 porsi sayur atau tahu atau tempe ke dalam sarapan Anda. Jika Anda masih makan nasi, pastikan porsinya tidak lebih dari setengah mangkuk kecil. Tapi porsi sayur dan proteinnya harus 2 kali lipat lebih banyak. Hari ke-7, evaluasi dan penyesuaian. Ukur gula darah Anda sebelum dan sesudah sarapan. Bandingkan dengan hari pertama. Jika peningkatannya jauh lebih rendah, itu luar biasa. Tubuh Anda telah bereaksi. Jika masih tinggi, periksa kembali. Apakah ada makanan yang digoreng, atau Anda makan terlalu cepat? Mengontrol gula darah adalah sebuah perjalanan. Tetapi dalam 7 hari, Anda akan merasakan tubuh Anda lebih tenang. Bayangkan, Bapak Ibu, hanya setelah 1 bulan mempertahankan kebiasaan sarapan yang benar, pagi Anda akan sangat berbeda dibandingkan saat ini. Anda bangun pukul 5 pagi, merasa pikiran Anda ringan, tangan dan kaki tidak lagi kesemutan, mulut tidak lagi kering. Anda melihat ke alat pengukur gula darah dan angka yang muncul adalah 125. Anda tersenyum karena sudah lama sekali Anda tidak merasakan pagi yang seindah ini. Anda keluar ke halaman, menghirup udara dalam-dalam, pasangan Anda bertanya, "Hari ini kita sarapan apa?" Dan Anda menjawab dengan senyuman, "Menu dari Dokter Selamat, telur rebus, sayur, dan roti gandum utuh." Keduanya makan bersama, sambil berbincang dan tertawa, tanpa ada lagi rasa khawatir bahwa sarapan ini akan meningkatkan kadar gula darah seperti sebelumnya. Anda ingat tidak, dulu setelah sarapan, Anda sering merasa sangat lelah, ingin berbaring, dan tidak ada tenaga untuk melakukan apapun. Sekarang berbeda.
Setelah makan, Anda justru bisa berjalan-jalan di sekitar rumah, merawat pot-pot bunga, lalu menyeduh secangkir teh jahe yang harum. Perasaan segar dan bertenaga itu bertahan sepanjang pagi. Hal-hal kecil seperti itulah tanda bahwa tubuh Anda sedang pulih. Pankreas Anda sedang beristirahat, hati Anda berfungsi dengan baik, dan pembuluh darah Anda perlahan-lahan kembali bersih. Banyak pasien saya menceritakan bahwa setelah 3-4 minggu perubahan, mereka tidak hanya merasa lebih sehat, tetapi juga merasakan kebebasan. Tidak lagi tergantung pada gula, tidak lagi takut setiap kali mengukur kadar. Ada yang berkata, "Dokter, saya tidak menyangka di usia 70 tahun, saya masih bisa merasa ringan seperti ini." Ada yang lain menulis surat terima kasih. "Sekarang saya bisa berlibur dengan cucu tanpa harus membawa satu tas penuh obat." Saya ingin Bapak dan Ibu mengerti bahwa usia bukanlah penghalang. Meskipun Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun, tubuh Anda masih memiliki kemampuan pulih yang luar biasa jika kita memberinya kesempatan. Hanya perlu 3 hal: ketekunan, pemahaman yang benar, dan mencintai diri sendiri. Ketika Anda mengubah sarapan Anda tidak hanya sedang mengatur kadar gula darah. Anda sedang mengirimkan pesan cinta kepada tubuh Anda, "Saya menghargai kamu, saya ingin kamu sehat." Dan tubuh Anda akan merespons dengan memulihkan dirinya setiap hari. Saya tahu bahwa mengubah kebiasaan itu sulit, terutama ketika kita telah makan satu jenis makanan selama puluhan tahun. Tapi, pikirkanlah, mana yang lebih sulit? Mengubah sarapan Anda atau menghadapi komplikasi mengerikan, menjalani operasi mata, amputasi, atau cuci darah? Jawabannya ada di tangan Anda. Usia lanjut bukan berarti melemah, tapi ini adalah waktu untuk merawat diri dengan pengetahuan dan cinta. Biarkan setiap pagi menjadi awal yang baru untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kemandirian Anda. Jika video dari channel Klinik Sehat Lansia ini membantu Anda memahami kesehatan Anda lebih baik, silahkan bagikan kepada teman dan keluarga Anda. Siapa tahu ada di antara mereka yang mengalami kondisi yang sama, tapi belum tahu penyebabnya. Satu ketukan share dari Anda hari ini dapat membantu mereka menghindari komplikasi berbahaya di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.